Dari sekian banyak kasus Vina Cirebon ini teman-teman, kelihatannya keluarga inilah yang paling rajin, paling getol untuk membuat sebuah video klarifikasi, yaitu ini keluarga dari mantan wakil bupati Cirebon. Ini paling sering ya, paling rajin untuk melakukan sebuah klarifikasi. Baru-baru ini juga klarifikasi dengan Peggy. Ini Peggy satunya teman-teman, namanya juga Peggy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Kebetulan Mas mirip-mirip Hasan ini namanya adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax. Karena ini sangat merugikan Mas Peggy. Ya, cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi, itu jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh dua orang yang berbeda ya? Betul. Iya, berbeda. Berbeda. Coba di zoom ya. Boleh. Ini satu, ini Mas Rama. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy, ada yang mau dikatakan kok? Kebetulan Cukup, juga ya? namanya Peggy juga. Oke. Ada foto-foto yang beredar juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bangri dengan akun yang kedua dengan nama yang di akun ini Insan Biasa. Oke, kalau itu mau kita fokus kepada masalah ini. Tapi saya ingat sama kamu, saya ingat dan saya tanya sama kamu. Gak kenal sama Peggy Setiawan, keluargamu, kakakmu, gak ada. Kenapa di berkas data bapakmu ada nama Peggy Setiawan? Masa sih? Tapi yang di buron atau yang di DPO namanya Egy namanya Egy. tapi udah klarifikasi juga dia nggak mengaku sebagai Peggy Setiawan. Ayolah, aku mau akui kalau emang itu kakakmu, ayo akui Peggy Setiawan itu, akui. Terus setelah netizen membongkar nama Peggy Setiawan, identitas yang dikasih ditera di situ semua dihapus. Apa nggak ada tanda tanya di sini? Jangan dibodohi netizen. Netizen itu pintar-pintar kalau masalah check and recheck. Pintar, nggak bakal. Telusuri di media sosialnya, ditelusuri. Ini salah tangkap. Saya yakin salah tangkap. Tapi Peggy Setiawan, pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran. Tapi kenapa kamu yang baik terus? Kamu yakin gak kenal dengan Peggy Setiawan atau Peggy Perong itu? Coba lihat dengan foto yang Ada yang lucu dari kasus Vina ini, lihat foto ini, mirip anak bupati ya. Yang lucunya adalah anak bupati ini klarifikasi kalau ternyata bukan dia. Memang benar bukan dia, cuma mirip. Netizen itu curiga karena sebelahnya ini namanya Peggy Setiawan, ini mirip anak bupati. Gak bisa nyalain netizen juga sebenarnya, karena netizen itu buktinya sekuat itu. Sebenarnya salah polisi sih ini, seharusnya polisi itu kerja. Bapaknya Eki keluarlah. Anda itu punya dua tanggung jawab loh bapaknya Eki. Anda itu sebagai polisi, tanggung jawab Anda kedua sebagai orang tua si Eki. Yang laporin pelaku kan bapaknya Eki, yang nemu saksi aib bapaknya Eki. Jadi bapaknya Eki ini tahu semua sebenarnya, tapi nggak mau ngomong di media. Kenapa nggak tahu? Dan buat kalian yang masih nuduh anak bupati, gue ngasih saran nih sebagai netizen ya, kita berbagi saran lah. Kalau menurut gue ya nggak mungkin anak bupati, karena kasus ini itu udah sampai di tahap Kapolri. Jadi kalau seandainya anak bupati ya Kapolri tinggal tangkap aja bupatinya kan, beres, nama Polri bersih, nggak disalahin lagi, tinggal potong buntut udah. Tapi yang bahaya adalah ketika semua aktornya adalah kepolisian. Nah, itu bahaya tuh. Tentu rakyat semakin nggak percaya dengan polisi dan itu berbahaya sekali buat negara. Dan menurut kalian gimana? Jangan lupa kawal terus guys, karena ini bakal jadi sejarah tersendiri buat kita semua.
Sudah terlambat itu Ibu Putri, Bang Hokman. Pertama sekali begitu ini diarahkan kepada PG, saya sudah paling sedikit mempelajari berkas itu. Pada waktu itu saya coba searching di Direktori Putusan Pengadilan Cirebon, di mana sepeda motor smash itu tidak dijadikan sebagai barang bukti. Ya, pada waktu itu dalam berkas perkara Saka Tatal, saya membaca di Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atau digunakan untuk para terdakwa lainnya. Mengapa putusan itu seperti itu? Karena memang pada waktu itu Saka Tatal ini, karena dia anak di bawah umur, dia terlebih dahulu diperiksa dan diputus perkaranya, dan barang bukti itu semua dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saka Tatal. Nah kemudian dalam perkara yang 6 orang lagi, barang bukti itu diperintahkan dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam tersangka DPO. Artinya kalaupun sekarang itu smash warna kuning yang disita dari rumahnya Ibu Putri atau Ibu Kartini, orang tuanya Peggy Setiawan, itu harus diteliti keterlibatannya. Kalaupun misalnya sekarang barang bukti itu sudah lagi tidak ditemukan di di penyimpanan barang bukti di kantor polisi, gak penting kali. Karena takutnya nanti itu bisa diada-adakan. Sepeda motor kan banyak, bisa diada-adakan. Tetapi yang menjadi fakta hukum bahwa itu bukan termasuk di dalam barang bukti, ya, bahwa karena itu tidak termasuk di dalam barang bukti, maka keterlibatan Peggy Setiawan itu tidak terbukti juga. Kalaupun misalnya polisi mau mengada-ngadakan nanti sepeda motor smash, itu tidak bisa lagi dijadikan barang bukti. Mengapa? Karena di dalam berkas perkara tuntutan sebelumnya, sepeda motor smash itu tidak masuk dalam barang bukti perkara itu. Kalau kita kaitkan misalnya dengan keterangan Aib, terlepas keterangan Aib itu adalah yang dikontrol atau yang disetir, Aib melihat bahwa mirip atau mengenali wajah Peggy Setiawan menggunakan sepeda motor smash warna kuning. Nah ketika kita kaitkan lagi dengan penjelasan yang disampaikan oleh pengacara Ibu Kartini atau pengacaranya Peggy Setiawan, bahwa sepeda motor itu sudah lama rusak. Lalu bagaimana mungkin sepeda motor yang sudah rusak dan menonggok dipergunakan untuk melakukan kejahatan? Makanya saya minta kita agar berpikir jernih, agar mengalah satu langkah demi kebaikan negara kita ini. Janganlah dipaksakan seolah-olah penyebab kematian Pina itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Loh. Jangan dipaksakan. Kembalikan kepada kesimpulan awal waktu Polsek melakukan penyelidikan. Karena Polsek setempat telah melakukan penyelidikan pertama terhadap perkara ini, adanya ditemukan mayat di jalan raya, sehingga dibawa ke rumah sakit. Di sana sudah diteliti oleh dokter yang melakukan visum et repertum. Jadi kalau ini tetap kita paksakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena pembunuhan disertai dengan pemerkosaan, atau pemerkosaan lalu kemudian untuk menghilangkan jejak lalu dibunuh, itu kita akan habis energi kita dan akan banyak anak bangsa, orang-orang yang tidak berdosa harus menanggung kekeliruan dalam menyimpulkan peristiwa itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk Peggy Setiawan, ini banyak sekali asumsi yang bergulir ya. Peggy Setiawan yang mana ini Peggy Setiawan gitu. Sementara ini keluarga dari mantan wakil bupati ini sibuk klarifikasi sana sini ya. Ya mungkin wajar lah untuk membersihkan nama baik dan segala macam. Tapi dari segala macam rentetan peristiwa ini, kenapa kok terjadi secara kebetulan? Nama-namanya juga sama. Yang tadi juga katanya juga itu Robi, yang Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap juga ada mengandung nama Robi begitu. Kenapa ini semuanya rentetan terjadi secara kebetulan dan mirip-mirip dan sama-sama begitu? Ya. Juga kemarin juga ada demo teman-teman ya, orasi dan juga tabur bunga di tempat dimana Vina dan Eki itu mayatnya ditemukan tanggal 1 kemarin, dan kita lihat sama-sama bagaimana orasi mereka dan tabur bunganya teman-teman ya.
Kita lihat sama-sama. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga punya tanggung jawab mengembalikan Fina Cirebon yang selama ini dipandang sebagai kota wali, betul? Itu tadi, makanya teman-teman, baik yang di ujung sana maupun di hadapan saya, ini punya kewajiban untuk mengembalikan, nyatakan bahwa Cirebon ini adalah kota yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Adapun peristiwa ini, kita kembali meminta dengan sangat hormat, meminta dengan sebuah ketulusan kepada aparat penegak hukum agar kemudian bekerja secara profesional, bekerja sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang ada, agar siapapun dalang dan atau pelaku ketika memang ini ada tuduhan sebuah proses terbunuhnya kedua korban ini agar diungkap dan dihukum seberat-beratnya. Setuju? 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 Siapapun itu, saya tidak bisa menyatakan karena ini proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan kehadiran kami, kehadiran Bapak Ibu sekalian mampu memberikan energi positif. Buat siapa? Buat mengembalikan rakyat Cirebon, kota Cirebon, dan sekitar Cirebon menjadi sebuah tujuan untuk kita berkehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Amin. Demikian, mudah-mudahan kita semua bagian daripada orang yang mampu mendatangkan sisi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit tambahan lagi dari saya ya. Ini kepada bapak-bapak penegak hukum, kami mungkin di sini orang awam yang tidak mengerti hukum, ya. Tetapi kami tidak akan pernah diam ketika keadilan tidak terjalin dengan baik, ya. Jadi kami berikan ruang kepada bapak-bapak penegak hukum, tolong manfaatkan ruang itu, ya, dan selesaikan ini secara singkat. Buka semua, ungkap semua siapa di belakang ini, siapa di balik ini. Kami masyarakat kecil, ya, yang mungkin dianggap remeh oleh orang-orang yang berduit, tetapi ketika kami bersuara, orang berduit seperti apapun tidak bisa menghentikan langkah kami, Pak. Jadi tolong jangan sepelekan kami rakyat kecil ini, ya, karena kalau tidak ada rakyat yang kecil ini, tidak akan ada rakyat yang besar. Jadi jangan sepelekan ini. Kami di sini, kami berkumpul di sini, juga kami tidak menolak berupa apa yang sudah pernah terjadi di sini. Ya, untuk itu Bapak Ibu semuanya, kami hadir di sini. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu agar kita selalu, ya, menyoroti kasus ini sampai ini benar-benar bisa terungkap. Ya, dan yang kedua, setelah ini kita nanti akan mendoakan, ya, mendoakan keluarga korban dan memberikan semangat tentunya keluarga korban dimanapun mereka berada, ya, supaya mereka tetap kuat, ya, untuk menantikan keadilan ini agar bisa cepat terungkap. Oke, mungkin Satu lab, satu tab. Oke, mungkin saya minta perwakilan dari Bapak Ibu yang untuk kita memimpin doa di sini. Boleh? Jangan takut Bapak Ibu, nggak perlu takut. Mari. Kebetulan kalau saya yang mimpin doa nanti kurang afdol, ya. Ayo, silakan siapa aja, mari. Karena memang kita niatnya di sini ingin mendoakan. Ayo Pak, mari Pak. Siapa yang siap mendoakan beliau? Ayo, kita di sini sama-sama. Kita semua di sini sama-sama. Ayo, siapa? Ibu boleh? Ibu juga nggak apa-apa, Ibu. Mari Ibu, Bapak boleh. Siapa? Ayo dong. Ini acara solidaritas, ya. Boleh, boleh Ibu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini dari Tangerang, Banten. Dari pagi saya datang hadir di sini untuk ingin mengetahui kisah yang sebenarnya adik kita, Vina dan Eki. Dan saya berharap semoga semua para aparat, para masyarakat semua untuk menegakkan tentang kebenaran dan keadilan ini. Mari kita berdoa untuk adik kita almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah. Ya Allah Rahmanur Rahim,
Ya Wahab, Ya Jabar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malikul Qudus, Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah adinda kami keduanya, antara Eki dan Vina ini. Semoga selama hidupnya ada dosa serta kesalahan terhadap teman-teman semua secara disengaja ataupun tidak disengaja. Saya pribadi dan seluruh masyarakat di sini, dari manapun kita, tolong untuk kita mendoakannya. Semoga keluarga para korban diberikan ketabahan iman Islam, diberikan keikhlasan, dan dipermudah lagi urusan dunia wal akhirah, untuk supaya kita bisa menjadi lebih baik sebagai manusia dan umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke akhirat. Kita bertemu dan berkumpul di jannah Allah. Cukup sekian doa saya buat adik kita Vina dan juga Eki serta seluruh keluarga yang ditinggalkannya, dan buat yang sudah menjadi tersangka atau pelaku-pelakunya. Saya berharap dengan keikhlasan dan keriduannya, tidak peduli dari kalangan dan tingkatan manapun, saya berharap untuk menjadi keikhlasan dan keriduannya untuk menyerahkan dan juga untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk mengakui semua kesalahan-kesalahannya, baik tersembunyi ataupun secara nyata. Saya sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, saya tidak rela apabila keturunan kita, keturunan saya diperlakukan seperti ini. Setuju? Baiklah, saya cuma berharap dan berpesan di sini untuk meminta tentang keadilan dan kebenaran di Indonesia ini. Tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Jangan dijadikan kita ini lemah hukum. Jangan ini kita kalah dengan negara-negara lain ya. Saya tidak menginginkan itu semuanya. Saya berharap dari semua kejadian-kejadian ini kita semua bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga yang sudah hadir, khususnya warga Cirebon. Ya, untuk itu mulai dari hari ini kita sama-sama mengawal ini terus sampai ini selesai. Dan kita menolak lupa. Ya, setuju? Ini kami sekali lagi terakhir mengingatkan kepada bapak-bapak para penegak hukum. Ingatlah bapak-bapak, di dalam sila kelima itu terdapat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh. Jadi mohon kepada bapak-bapak dengarkan apa yang sudah menjadi tetapan di negara kita ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga masyarakat Cirebon yang sudah hadir pada sore hari ini yang ingin melakukan aksi tabur bunganya, silakan ya. Silakan kita tabur bunga di sini di tempat lokasi kejadian perkara ini. Sekian dan terima kasih.